Halo teman-teman, salam sehat selalu. Ketemu lagi di mata kuliah Psikologi Klinis di pertemuan ke-8, pertemuan pertama setelah kita selesai UTS gitu. Nah, oke, di pertemuan ke-8 ini kita akan lebih banyak membahas tentang salah satu lingkup dari psikologi klinis, yakni psikologi klinis makro. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa psikologi klinis ini ada dua lingkup. Jadi ada lingkup mikro dan lingkup makro, yang mana lingkup mikro mereka lebih ke intervensi yang sifatnya individual, kemudian yang lingkup makro adalah lebih ke intervensi yang sifatnya komunitas gitu. Nah, semacam itu. Nah, untuk di pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 nanti kita akan lebih banyak membahas tentang psikologi klinis yang arahnya makro gitu. Nah, untuk itu kita harus kenalan dulu apa sih psikologi klinis makro itu dan apa bedanya dengan mikro, tujuannya apa dan semacamnya gitu. Nah, untuk itu kita langsung ke materinya ya. Oke, di pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 kali ini, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baik kalau kita mau sharing sedikit terkait dengan update jadwal mata kuliah psikologi klinis gitu. Nah, beruntung mata kuliah psikologi klinis kita tidak ada perubahan jadwal, jadi tetap jam 11.30 sampai 14.25 pada hari Senin gitu. Kemudian ini adalah update jadwal kita untuk pertemuan ke-8 sampai dengan ke-14 gitu. Mungkin nanti kita akan juga share di Bella juga sehingga teman-teman bisa langsung lihat gitu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini tanggal 5 April kita akan membahas tentang paradigma psikologi klinis makro. Kemudian setelahnya kita nanti akan membahas tentang cabang-cabang dari psikologi klinis makro itu. Jadi pertemuan selanjutnya ke-9 sampai ke-12 kita nanti akan membahas tentang cabang-cabang dari pembahasan psikologi klinis makro, yakni ada psikologi kesehatan, neuropsikologi, geropsikologi, sama psikologi forensik gitu. Kemudian kita akan membahas tentang etika, dan pertemuan terakhir sebelum UAS kita nanti akan melakukan review materi dan juga konsultasi terkait dengan kasus yang mana nanti akan menjadi ujian UAS take home examination-nya teman-teman gitu. Oke, itu sih. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan update jadwal ini supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan terkait dengan materi di psikologi klinis. Nah, topik of the day kita adalah membahas tentang paradigma psikologi klinis makro, kemudian ada outputnya, yakni ada tugas. Teman-teman diminta untuk membuat rancangan intervensi yang arahnya makro, yang nanti dikumpulkan tanggal 7 April. Jadi teman-teman masih punya waktu 2 hari gitu. Nah, untuk indikator materi kita ada dua hal, yakni pengenalan psikologi klinis makro terkait dengan sejarahnya, aplikasi teknik klinis makro, dan juga tren masa mendatang. Intervensi yang berbasis komunitas itu apa aja sih gitu. Oke, kita bahas yang pertama ya, ini sejarah. Tadi di awal kan kita sudah ngomong bahwa ada dua jenis aras atau lingkup dari psikologi klinis, yakni arasnya mikro dan juga arasnya makro gitu. Nah, untuk yang aras mikro itu cara membedakannya mana sih yang mikro dan mana sih yang makro gitu. Nah, cara membedakannya adalah gini teman-teman. Untuk psikologi klinis mikro, mereka intervensinya ini terkait dengan intervensinya basisnya itu pada individu dan keluarga. Jadi lingkupnya kecil, makanya mikro gitu. Jadi mikro adalah intervensinya berbasis pada individu dan keluarga. Jadi hanya di lingkup kecil saja. Nah, psikologi klinis yang mikro, mereka dalam melakukan intervensi, mereka membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena apa? Karena menggunakan pendekatan yang sifatnya personal. Berarti psikologi klinis mikro tidak bisa dipukul rata ke semua orang gitu. Jadi kalau misalnya ada si A mengalami gangguan katakanlah bipolar disorder gitu ya. Nah, intervensinya ya kalau kita menggunakan aras mikro, ya kita hanya intervensi pada si A itu sendiri yang dia mengalami bipolar disorder. Nah,
cara melakukan intervensinya mereka biasanya berfokus pada si klien atau si yang mengalami itu gitu, pada individu yang mengalami itu, sehingga mereka karena menggunakan pendekatan personal mereka kadang-kadang membutuhkan waktu yang relatif lama gitu, karena mereka harus building rapport dulu, harus membangun kenyamanan, membangun kepercayaan dengan klien, kemudian baru mengarah ke intervensi gitu. Nah, biasanya kalau intervensi yang arahnya mikro atau yang psikologi klinis mikro perlu biaya yang tinggi. Karena apa? Karena sifatnya personal, jadi eksklusif gitu. Eksklusif hanya untuk dia saja, eksklusif hanya untuk si A saja yang mengalami bipolar disorder semacam itu. Itu mikro. Jadi ada 3 poin utama, yakni individu, diberikan pada individu atau keluarga, membutuhkan waktu yang relatif lama dalam melakukan intervensi dan biayanya relatif tinggi gitu. Nah, karena ada kesulitan ini, karena ada kesulitan yang biaya relatif tinggi, waktu yang diperlukan lama, maka muncullah psikologi klinis makro gitu. Psikologi klinis yang menyasar klien itu yang mereka memiliki kasus serupa. Jadi sekelompok atau komunitas atau bahkan kadang bisa masyarakat semacam itu. Jadi mereka kalau semacam ini kasusnya bagaimana? Kasusnya tentu tidak spesifik. Kalau di mikro, mereka psikologi klinis mikro menangani kasus-kasus yang spesifik, kasus-kasus yang hanya diderita oleh individu tertentu gitu. Nah, tetapi kalau makro, mereka menangani ya kasus-kasus yang common problem, kasus-kasus yang general, sehingga yang disasar adalah masyarakat gitu. Nah, terus habis itu psikologi klinis makro juga melibatkan ke pembuatan kebijakan. Karena apa? Karena yang disasar adalah masyarakat, semacam itu. Yang disasar adalah masyarakat. Maka itu kadang sekarang lagi boomingnya undang-undang praktik psikologi kan ya. Nah, ini itu untuk supaya apa? Supaya si psikolog klinis, khususnya psikolog klinis, mereka bisa mempraktekkan itu, bisa menyasar jauh lebih banyak masyarakat gitu. Jadi tidak hanya bermain di tingkatan yang eksklusif saja gitu. Makanya munculnya psikologi klinis makro itu karena ada apa ya? Ada kendala-kendala terkait dengan waktu dan juga biaya yang relatif tinggi gitu. Dan juga munculnya masalah yang itu hampir sama, hampir sejenis, sehingga diperlukan apa ya? Diperlukan suatu kebijakan. Salah satu contohnya misalnya begini, pembuat kebijakan ini tidak hanya pemerintah loh, bisa jadi suatu lembaga atau institusi pendidikan, semacam itu. Salah satu contohnya begini, sekarang mahasiswa zaman sekarang itu kalau misalnya diminta untuk menjadi speaker, untuk menjadi seorang pembicara, mereka biasanya mengalami ketegangan, mereka mengalami cemas semacam itu. Nah, itu di suatu komunitas, suatu kampus gitu. Nah, dari analisis kebutuhan dari suatu kampus itu mereka mengatakan bahwa kecemasan komunikasi di depan publik sekelompok mahasiswa yang ada di kampus itu relatif tinggi semacam itu. Nah, itu kan yang disasar komunitas. Maka itu perlu suatu intervensi atau perlu suatu pembuatan kebijakan sehingga kecemasan komunikasi mahasiswa ini bisa tertangani dengan baik. Paling tidak mereka kecemasannya bisa menurun, bisa diminimalisir gitu, sehingga ada sebuah kebijakan misalnya, ada jatah ngomong misalnya, atau setiap mahasiswa diberikan tugas untuk membuat suatu presentasi semacam itu. Nah, itu kebijakan dari suatu kampus gitu. Jadi makro semacam itu dan mikro itu lebih eksklusif gitu ya. Oke, next, sejarahnya. Kenapa kok bisa muncul psikologi klinis makro? Seperti intinya sih ya dua sih, ada kendala atau kesulitan terkait dengan pelaksanaan praktek psikologi klinis mikro, karena banyak psikolog klinis. Kenapa kok banyak psikolog klinis yang mereka lebih suka mengarah ke mikro gitu? Karena apa? Satu, bagi psikolog klinis yang money oriented, bekerja di aras mikro jauh lebih menghasilkan. Karena apa? Karena biaya intervensi untuk satu orang itu relatif tinggi gitu. Dan itu waktunya pun lama gitu. Jadi tarifnya tinggi, kemudian waktunya lama semacam itu. Jadi
banyak psikolog klinis yang mereka mereka lebih senang bekerja di aras mikro gitu. Karena kalau dihitung-hitung ya cuannya banyak gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah psikolog klinis tidak seperti IDI ya, saya sebut merek, tidak seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan HIMSI, Himpunan Psikologi, Himpunan IPK pun, Himpunan Psikologi maupun IPK pun kadang-kadang di daerah kecil itu mereka kadang-kadang kurang koordinasi dengan sejawat lain. Maksudnya sejawat lain itu bagaimana? Oke, kalau misalnya dalam sejawat antar psikolog mungkin koordinasinya masih bagus. Oh, kita kenal dengan psikolog A, psikolog B, psikolog C yang ada di daerah ini gitu. Tapi dengan sejawat lain misalnya neuropsikolog, neurolog, kemudian fisioterapis, kemudian dokter anak, kemudian dokter umum atau dokter spesialis, itu sejawat yang lain yang mereka juga bekerja di bidang tenaga kesehatan itu masih kurang gitu. Jadi karena itu sehingga muncul masalah penanganannya itu yang mereka hanya menangani sebatas individu saja dan itu tidak komprehensif. Paham ya? Jadi penanganannya ya hanya sebatas kemampuan si psikolog aja gitu, si psikolog klinis aja. Padahal kalau misalnya teman-teman belajar diagnosis multiaksial, ingat ada aksis 3, yakni aksis yang terkait dengan gangguan medis gitu. Jadi perlu adanya kerjasama dengan sejawat lain untuk menangani masalah dari seseorang gitu. Jadi masalahnya hanya individu untuk menurunkan ketegangan aja, semacam itu, untuk menurunkan kecemasan aja. Nah, semacam itu. Padahal kan kita perlu sejawat lain gitu. Nah, maka dari itu karena muncul permasalahan ini, kita para psikolog itu berpikiran bahwa perlu adanya suatu aplikasi atau perlu adanya suatu intervensi yang itu harus memiliki dampak yang jauh lebih banyak, jauh lebih luas, jauh lebih tidak hanya di individu saja gitu. Maka itu muncullah psikologi klinis yang arahnya makro, yakni yang intervensinya berbasis ke komunitas atau masyarakat semacam itu gitu. Nah, tujuannya apa sih kok psikolog itu memiliki pemikiran bahwa kita perlu adanya psikolog perlu adanya suatu intervensi yang arahnya jauh lebih luas gitu. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah untuk yang pertama ini, meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini yang utama. Karena kalau misalnya yang disasar adalah individu saja, ya sudah, masalah selesai, individu selesai, tapi masyarakatnya nggak sembuh gitu. Padahal kadang-kadang penyakit mental atau gangguan mental itu bisa muncul karena lingkungan masyarakatnya nggak sehat gitu. Jadi tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kesehatan masyarakat, yang kedua meningkatkan jaringan kerja dan keterampilan profesional. Karena apa? Psikolog tidak bisa bekerja sendirian. Ketika dia bekerja harus profesional, ketika dia memiliki tuntutan profesionalitas, psikolog tidak bisa bekerja sendirian. Psikolog perlu dokter, psikolog perlu neurolog, psikolog perlu fisioterapis, psikolog perlu terapi okupasi terapis, psikolog perlu hipnoterapis bahkan. Maka itu perlu adanya suatu penanganan yang komprehensif sehingga muncullah psikologi klinis makro ini gitu. Karena dengan adanya psikologi klinis makro, kerjasama psikolog dengan teman sejawat yang lain itu akan menjadi lebih banyak, akan menjadi lebih terbuka gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan dampak yang lebih besar. Itu dampak yang lebih besar bisa terjadi dengan bisa berkaitan dengan kebijakan suatu lembaga, kebijakan pemerintah, atau bahkan aturan-aturan baru gitu. Jadi impact-nya itu jauh lebih luas gitu dibandingkan dengan hanya mikro yang menangani individu atau eksklusif individu saja gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi biaya intervensi, karena salah satu tadi hambatannya adalah ketika kita menangani permasalahan secara mandiri itu kita intervensinya itu kurang, semacam itu teman-teman. Oke, saya tinggal sebentar ya.
Oke, saya kembali. Nah, itu tujuannya. Itu tujuannya dari psikologi klinis makro. Nah, kita next ke apa namanya tadi ini, karena kesehatan masyarakat. Nah, masyarakat itu kan perlu adanya suatu wawasan ya. Orang yang sehat itu orang yang kayak apa sih gitu kan. Nah, sehat secara sosial psikologis itu ada 4 aspek teman-teman. Jadi ada 4 aspek kita atau manusia atau seorang individu itu dikatakan sehat secara sosial dan juga psikologis. Yang pertama adalah ketika seseorang itu mampu belajar, mampu mempelajari sesuatu gitu. Seorang mampu berdaya guna menggunakan kemampuan kognitifnya, untuk mempelajari sesuatu. Jadi individu yang bahasa kasarnya adalah yang mereka nggak mau belajar atau mereka memiliki niatan yang minim belajar, kemungkinan mereka tidak sehat secara sosial dan psikologis karena seseorang mereka tentu ingin selalu mempelajari hal yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang dikatakan sehat secara sosial psikologis adalah orang yang mampu mendayagunakan tenaganya, tidak hanya pikirannya tapi juga mampu bekerja. Tenaga itu macam-macam gitu, bisa tenaga fisik, bisa juga tenaga terkait dengan mental semacam itu gitu. Jadi mereka mampu bekerja. Orang yang sehat secara sosial dan fisik mereka juga mampu bermain, rekreasi, refreshing gitu. Jadi karena kalau belajar dan bekerja terus itu kan kemungkinan akan menimbulkan stres kan. Nah, mampu bermain. Dan yang terakhir, mereka orang yang sehat secara mental dan fisik mereka juga memiliki kebutuhan akan bercinta gitu. Jadi 4B, belajar, bekerja, bermain, dan bercinta. Nah, bercinta ini berkaitan dengan tidak hanya dengan pasangan, tetapi juga dengan keluarga. Jadi perlu teman-teman ingat kan di Maslow ada love and belonging need. Jadi kebutuhan akan cinta dan kepemilikan ini tidak hanya bisa diungkapkan ke pasangan saja, tetapi juga ke saudara, ke teman, terus habis itu ke keluarga, semacam itu. Nah, tujuannya psikologi klinis aras makro adalah membuat masyarakat ini mampu berdaya guna, sehat secara sosial, psikologis dengan menerapkan atau dengan indikator 4B ini, gitu. Semacam itu. Ada 4 ranah yang nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-12. Jadi pertemuan ke-9 nanti kita akan belajar tentang psikologi kesehatan, yakni ranah dari psikologi klinis makro. Yang pertama, yakni psikologi kesehatan, kita belajar itu. Kemudian kita belajar neuropsikologi yang berkaitan dengan saraf pada pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-11 kita belajar tentang geropsikologi, psikologi lansia. Kemudian pada pertemuan ke-12 kita belajar tentang psikologi forensik gitu. Jadi ini tidak akan saya jelaskan sekarang karena nanti pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-12 kita nanti akan mengupas tuntas ini menjadi satu pertemuan penuh 3 SKS. Oke, ada beberapa teknik klinis dalam aras makro. Salah satu di berbagai bidang ya, di empat ranah ini ya. Teknik klinisnya adalah ini. Dalam psikologi kesehatan yang sering dilakukan seorang psikolog klinis yang bergerak di bidang psikologi kesehatan adalah yang pertama membuat skala perilaku kesehatan. Teman-teman pernah nggak sih mengisi kuesioner terkait dengan kesehatannya teman-teman, entah itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, itu yang dilakukan oleh para psikolog klinis yang bergerak di bidang psikologi kesehatan. Jadi membuat skala perilaku kesehatan, kemudian juga melakukan observasi dan wawancara klinis gitu. Kemudian di bidang neuropsikologi tentunya ini berkaitan dengan syaraf. Jadi hal-hal yang dipelajari, teknik-teknik yang dipelajari dalam neuropsikologi adalah berkaitan dengan sistem kerja saraf, bagaimana sih orang bisa merasakan emosi, apa yang berubah dalam sistem sarafnya atau dalam neurotransmitternya apa yang berubah gitu. Terus habis itu berkaitan dengan tes memori. Jadi ada memori tes, kemampuan daya ingat, ada digit span untuk mengukur memori jangka pendek, dan juga ada salah satu tesnya itu tes Wechsler
kadang ada yang mengukur memori jangka panjang juga, kemudian juga melihat tentang perilaku. Itu yang neuropsikologi. Nah, berbeda dengan dua aras psikologi kesehatan dan neuropsikologi, geropsikologi mereka jauh lebih memfokuskan studi pada lansia. Masalah-masalah yang sering dialami adalah masalah-masalah kesendirian, loneliness, kemudian masalah post-power syndrome. Itu yang nanti akan menjadi permasalahan utama ketika kita mempelajari geropsikologi. Dan untuk psikologi forensik, kita akan lebih memfokuskan pada lie detector sama tes proyeksi yang sering digunakan ketika kita mendapatkan tugas untuk mengungkap kasus-kasus atau motif-motif yang dilakukan oleh terdakwa ataupun saksi. Begitu. Itu nanti yang akan kita pelajari di 4 pertemuan ke depan. Nah, tren masa mendatang terkait dengan intervensi psikologi klinis yang arasnya makro ini adalah mereka lebih memfokuskan pada intervensi yang berbasis komunitas. Intervensi yang berbasis itu sasarannya adalah suatu kelompok masyarakat atau kelompok orang yang itu tergabung dalam suatu komunitas gitu. Nah, maka itu intervensi yang dipilih untuk psikologi klinis aras makro ini intervensinya secara general ada 3, yakni yang pertama FGD, focus group discussion. Jadi seseorang yang memiliki permasalahan, seseorang yang tertarik dengan suatu tema tertentu atau suatu kasus tertentu, mereka berkumpul dan mereka akan melakukan diskusi yang berfokus pada kasus itu gitu, fokus group discussion gitu. Sehingga nanti mereka akan mendapatkan kesimpulan, mereka akan mendapatkan insight dari FGD itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terapi kelompok. Nah, terapi kelompok ini berkaitan dengan konseling. Jadi konseling kelompok gitu atau bimbingan konseling kelompok. Nah, ini adalah sekelompok orang yang memiliki masalah yang serupa. Jadi sekelompok individu yang memiliki masalah serupa, kemudian dibantu oleh satu terapis atau satu konselor atau psikolog. Kemudian mereka akan bersama-sama saling memberikan dukungan, terus saling mencurahkan apa yang dialami, mengeluhkan apa yang dialami, yang tujuannya adalah untuk menyembuhkan itu. Jadi menggunakan terapi kelompok gitu. Kemudian yang ketiga adalah rehabilitasi sosial. Rehabilitasi psikososial. Nah, rehabilitasi psikososial ini berkaitan dengan intervensi yang sifatnya itu di lingkungan. Jadi ini berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Jadi yang direhabilitasi adalah lingkungan psikososialnya. Jadi lingkungan sosialnya yang memberikan dampak psikologis atau memberikan impact psikis, perkembangan psikis pada si seseorang itu atau pada sekelompok orang itu begitu. Jadi itu intervensi yang basisnya itu intervensi yang sering digunakan di aras makro, yakni intervensi yang berbasisnya komunitas. Jadi yang disasar adalah sekelompok orang, bukan individu. Gitu teman-teman. Oke, itu saja sih materi pertemuan hari ini di pertemuan ke-8. Untuk tugasnya teman-teman seperti yang sudah diungkapkan di depan tadi, bahwa tugasnya adalah membuat rancangan intervensi atau membuat usulan sih, rekomendasi intervensi yang kira-kira cocok gitu. Jadi kasusnya adalah ini yang ada di poin 1. Melakukan presentasi atau berbicara di depan publik bagi sebagian mahasiswa kadang-kadang menjadi momok yang begitu menakutkan. Jadi sebagian mahasiswa, saya yakin kalau yang di semester 2 ini enggak sih. Jadi melakukan presentasi, terus habis itu ngomong di depan publik, itu kadang-kadang bagi mahasiswa itu adalah sesuatu yang
sesuatu yang itu under pressure gitu ya. Jadi mereka itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Nah, terlebih lagi jika mahasiswa tersebut memiliki riwayat gangguan kecemasan gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa tersebut memiliki riwayat gangguan kecemasan, itu sudah menjadi bukan lagi momok, tapi sudah menjadi wow, ini adalah suatu ujian yang terberat semacam itu. Nah, ini adalah kasusnya. Nah, tugasnya teman-teman adalah membuat rancangan intervensi yang arasnya makro, yang jadi bukan membuat sih, merekomendasikan intervensi dari aras makro yang tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dari masalah kecemasan ini tadi, masalah presentasi, kecemasan ketika presentasi gitu. Nah, itu apa gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah nemu, oh intervensi yang cocok yang arasnya makro ini gitu, kasih alasannya, kemudian juga kasih jurnalnya. Oh, ada jurnal di sini. Nah, contohnya ini. Contohnya adalah ini, kasus kecemasan pada remaja dapat diatasi dengan menerapkan ini, dance movement therapy. Jadi sebelum mereka presentasi, mereka secara kelompok diberikan terapi gerak tari, dance movement therapy. Jadi ini adalah intervensi yang arasnya makro. Jadi ada diberikan terapi kelompok berupa dance movement therapy. Alasannya adalah salah satu etiologi atau penyebab kecemasan pada remaja adalah faktor internal, yakni konsep diri yang negatif. Nah, dengan menerapkan dance movement therapy itu diharapkan remaja ini memiliki citra diri yang bagus gitu, sehingga dia meningkat, sehingga ketika seorang remaja memiliki citra diri yang bagus, mereka akan lebih meningkat self love-nya atau cinta terhadap dirinya semakin meningkat. Nah, dengan cinta terhadap dirinya semakin meningkat, mereka pelan-pelan kepercayaan diri untuk ngomong di depan publik speaking-nya juga akan terbangun. Nah, ini didukung sama jurnal dari Cole sama Sabian sama Tekve, yakni judulnya adalah Moving Toward Integration, Group Dance Movement Therapy with Children in Anger and Anxiety. Gitu. Jadi, ini contohnya adalah gini toh. Jadi teman-teman bikin ini aja sih. Dan terapinya saya rasa banyak sekali sih terapi atau intervensi yang bisa diterapkan. Kalau ini kan dance movement therapy, ini kan bentuknya terapi kelompok. Nah, teman-teman mungkin bisa mencari rekomendasi terapi kelompok yang lain atau bisa menyarankan FGD atau rehabilitasi psikososial. Semacam itu tugasnya, sudah ada contohnya, jadi teman-teman tinggal mencari rekomendasi intervensi psikologi yang arasnya makro yang lain, semacam itu gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan kita akan membahas salah satu ranah dari psikologi klinis makro, yakni psikologi kesehatan. Gitu, kita ketemu tanggal 12. Oke, semacam itu teman-teman. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu. Dadah.